Baik anak-anakku, pertemuan hari ini Bu Guru awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah baik ya. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni belajar dan menuntut ilmu. Baik, seperti biasa sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta ketua kelas maju pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah semua masuk ya. Jadi Bu Guru ingin berpesan kepada anak-anakku, jangan sampai sering izin, apalagi sering alpa ya, tidak boleh. Jadi usahakan tetap masuk, karena nanti akan berdampak pada hasil belajar anak-anakku. Kalau memang ada di antara kalian yang sakit, silahkan menulis surat, titip sama temannya supaya ada komunikasi ya dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Paham anak-anakku ya? Paham, Guru. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Hari ini kita akan belajar menulis teks pidato ya. Jadi anak-anakku, Bu Guru harapkan hari ini bisa menulis teks pidato dengan baik. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apakah anak-anakku masih ingat nih pelajaran sebelumnya? Apakah ada yang tahu apa saja struktur teks pidato? Ya, Dikaya Patin, apa? Pendahuluan. Ya, betul sekali ya. Jadi struktur pidato yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu ada tiga. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Baik, sekarang Bu Guru mau tanya lagi. Apa saja yang harus ada pada tahap struktur pendahuluan? Ya, Latif apa? Pertama, salam membuka. Kedua, pemakaian berawal. Penyampaian syukur. Tiga, penyampaian hormat. Empat, pembukaan isi pidato. Ya, jadi dalam tahap pendahuluan itu yang pertama ada salam pembuka ya, kemudian ucapan syukur, kemudian sapaan hormat, dan terakhir penyampaian tema pidato secara umum. Misalnya, pada hari ini izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sekilas tentang itu. Baru kita masuk pada tahap isi dan terakhir penutup. Baik, ternyata anak-anakku masih ingat materi pembelajaran sebelumnya. Jadi anak-anakku, materi tersebut merupakan materi prasyarat untuk anak-anakku bisa mengerjakan tugas hari ini ya. Jadi harus diingat apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato itu harus anak-anakku kuasai supaya hari ini bisa mengerjakan tugas menulis teks pidato dengan baik ya. Paham anak-anakku? Paham, Guru. Apakah kalian pernah mendengarkan orang berpidato? Pernah. Ya, siapa yang berpidato? Ya, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tepat sekali ya. Jadi hampir setiap hari anak-anakku mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru Pembina OSIS, kemudian Bapak Ibu Guru Wali Kelas, hampir setiap hari. Nah, kira-kira apa masalah yang sering disampaikan oleh Bapak Ibu Guru? Ya, apalagi? Kedisiplinan, apalagi? Ya, betul sekali ya. Jadi hal-hal yang biasanya disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru ketika beliau berpidato itu hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kedisiplinan belajar, kemudian persiapan pelaksanaan UTS, kemudian keaktifan anak-anakku dalam pengembangan diri melalui kegiatan
kurikuler. Jadi anak-anakku hari ini juga bisa membuat teks pidato berdasarkan masalah-masalah tersebut, masalah-masalah faktual yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, selain itu, anak-anakku juga bisa mengangkat tema dari masalah-masalah faktual yang sedang viral di media sosial. Sekarang guru tanya, apa saja kira-kira masalah faktual yang sedang viral di media sosial? Ya, Latif apa? Ya, betul, kerusuhan di Kanjuruhan. Watin? KDRT Lesti dan Bilar. Ya, KDRT Lesti dan Bilar. Ya, Riki? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, apa lagi? Ya, Julian? Perjudian online. Apa lagi? Banyak ya. Jadi yang anak-anakku sebutkan itu benar. Ada banjir di Jakarta, kemudian kasusnya Ferdi Sambo, kemudian kerusuhan di Kanjuruhan. Itu semua masalah faktual yang bisa kita tuangkan dalam teks pidato ya. Masalah-masalah faktual tersebut bisa kita angkat menjadi tema yang bisa kita tulis dalam teks pidato kita. Nanti dalam teks pidato persuasif kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif, yang tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain. Nah, ada 4 langkah menulis teks pidato. Bu Guru minta Riki baca 4 langkah ini. Yang pertama apa? 1. Menentukan tema. Terus? 2. Menentukan pokok-pokok isi pidato. Ya. 3. Menyusun kerangka pidato. 4. Mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh. Ya, jelas tampilannya ya. Jadi yang pertama kita menentukan tema dulu. Yang kedua menentukan pokok-pokok isi pidato. Yang ketiga menyusun kerangka pidato. Dan yang keempat mengembangkan kerangka menjadi teks utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Silakan diperhatikan. Yang pertama menentukan tema. Wikaya Patin baca tentang penjelasan tema ini. 1. Tema pidato merupakan ide pokok atau pokok pikiran yang menjadi dasar dalam penulisan teks pidato. Kalian membuat kelompoknya, satu kelompok ada yang 4 orang, ada juga yang 5 orang. Segera dibuat kelompoknya. Satu orang untuk mengambil LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Satu orang ya. Pais ambil, Angga. Oh iya, Nurul Hafiza ambil. Tuti ambil satu, Riki. Satu ya, satu kelompok satu. Ya, silakan duduk yang bagus anak-anakku, fokus mengerjakan LKPD-nya. Sekarang Bu Guru beri kesempatan 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ketika proses mengerjakan LKPD, Bu Guru silakan. Langsung ya diskusikan dengan anggota kelompoknya. Pertama diskusikan temanya. Tema apa yang akan kalian ambil? Langsung tulis di LKPD-nya. Wikaya Patin, ada kesulitan? Ya, yang merasa ada kesulitan dalam menyusun teksnya boleh bertanya kepada Bu Guru ya. Menentukan pokok-pokok isi pidato, langsung lanjutkan ke tahap penutup ya. Jangan lupa pada tahap penutup itu ada ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf, simpulan pidatonya secara singkat, dan terakhir salam penutup. Baik, sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 2 ya. Patin tadi pertama, jadi silakan. Siapa perwakilan kelompoknya? Wikaya Patin. Ya, maju. Yang lain dengarkan ya. Nanti berikan tanggapan apa yang kurang dari teks pidatonya kelompok 2. Ya, atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperwakilkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Nah, sekarang guru persilahkan kepada kelompok yang mau menanggapi. Ya, kelompok Tuti silakan mau menanggapi. Menurut saya di bagian penutup masih kurang tepat karena tidak ada ucapan terima kasih. Oh iya. Selain kelompoknya Tuti, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Latif. Saya setuju dengan pendapatnya Cici bahwa pembuka masih kurang pada tahap pendahuluan, yaitu tidak mengucapkan salam hormat dan pada bagian penutup tidak mengucapkan permohonan maaf. Oh iya, masukan dari temannya ya, Terima Tuti. kasih masukannya teman-teman, kami akan memperbaikinya. Ya, silakan ditutup. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 tampil pertama. Jadi tadi masukan dari temannya Tuti, kelompok 2. Yang pertama itu masih kurang pada tahap pendahuluan ya. Harusnya secara rinci siapa saja yang kita hormati itu ditulis lengkap. Misalnya yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, teman-teman yang berbahagia, semuanya lebih dirinci lagi ya. Nah, itu masukan dari temannya. Kemudian pada tahap penutup juga, tadi belum mengucapkan permohonan maaf. Jadi ada saja kesalahan dalam penyampaian kita sehingga kita perlu menyampaikan permohonan maaf pada tahap penutup. Itu masukan dari teman-temannya. Nanti diedit lagi ya supaya lebih sempurna lagi teks pidatonya. Baik, kelompok berikutnya siapa? Kelompok berikutnya, ya kelompoknya Angga maju. Yang lain dengarkan temannya ya. Apa kekurangan dari teks pidato temannya, silahkan diberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi simpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa langkah-langkah menulis teks pidato itu ada 4. Yang pertama menentukan tema, yang kedua ya, yang ketiga ya, menyusun kerangka pidato berdasarkan strukturnya. Yang keempat ya, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh berdasarkan kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, untuk pertemuan berikutnya anak-anakku harus mempelajari ya bagaimana cara orang menyampaikan pidato. Silahkan bisa anak-anakku download di YouTube bagaimana model berpidato para juara itu. Bisa disimak pidatonya, bagaimana gesturnya, intonasinya, silahkan ditiru ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba belajar menyampaikan pidato secara lisan. Jadi teks yang anak-anakku buat hari ini silahkan diedit ya, berdasarkan masukan dari teman-temannya tadi. Kemudian latihan menyampaikan secara lisan di rumah. Bisa kalian latihan di depan cermin ya. Jangan terlalu cepat menyampaikan, jangan juga terlalu pelan ya. Silahkan latihan di rumah. Anak-anakku bisa mempelajari bagaimana cara menyampaikan pidato yang baik. Bisa anak-anakku browsing di internet bagaimana langkah-langkah menyampaikan pidato yang baik, apa saja yang harus diperhatikan, bagaimana lafalnya, intonasinya, gestur, gaya tubuhnya dan sebagainya. Anak-anakku juga bisa melihat video orang berpidato ya. Siap anak-anakku semua? Siap. Baik, harus siap ya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali. Kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru ingin ketua kelas maju pimpin doa. Ya, ketika berdoa duduk yang rapi, bagus, susuk ya, jangan ada yang main-main. Ya, seperti tadi. Sebelum kita tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ini anak-anakku, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.